Izin Pak Asep, Pak Wadir sudah ada. Bisa dimulai aja, Pak. Faruk, silahkan dimulai. MC. Baik, Pak. Baik, Pak. Langsung dimulai aja, Pak. Mulai. Langsung dimulai aja, Pak. Sudah ada Pak Wadir dan juga Pak Kaprodi. Oke. Backgroundnya diganti tuh, Faruk. Ya belum. Ini gimana Pak cara ganti background, Pak? Belum pernah pakai Zoom soalnya. Aduh, masih diajarin. Aja mulai. Mulai aja langsung, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita muliakan Bapak Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini bisa membersamai kita dalam acara webinar. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Yang terhormat juga Bapak Kaprodi Program Studi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom, dan yang terhormat juga Bapak dosen, Ibu dosen yang dimuliakan Allah, dan juga Bapak Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, Bapak Rikil Amri, SPD MPD, dan yang saya muliakan juga teman-teman satu perjuangan yang insya Allah lelah letihnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat mengikuti agenda yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan patut kita syukuri karena kita masih bisa dapat mengikutinya. Salawat bertangaikan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Syafaatul uzmanya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi ini dengan mengucap ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu laporan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Julius Pandepotan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Justinus Pandapotan Simarmata. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana. Yang terhormat kepada Bapak Direktur kita, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM,
Yang terhormat juga kepada Bapak Kaprodi kita, Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom. Yang terhormat juga kepada Bapak Rikil Amri SPD MPD. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa sistem komputer yang telah hadir di acara webinar ini. Semoga ilmu yang disampaikan di acara webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa sharing-sharing kepada mahasiswa lainnya. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang mohon maaf, sambutan yang selanjutnya dari Bapak Kaprodi Sistem Komputer, yaitu Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom. Kepada beliau saya haturkan. Baik, ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Wakil Direktur 1 Unpam Kampus Serang, yang terhormat narasumber ya, baik itu di Unpam Serang, mahasiswa Prodi Sistem Komputer, ataupun di ITTS ya, Tangerang Selatan ya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang bergabung di acara hari ini, ya, serta seluruh peserta kegiatan webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, yaitu Hima Prodi Sistem Komputer, yang sudah menyelenggarakan kegiatan lebih ke agenda rutin ya, yaitu program kerja dari Hima yang sebelumnya juga sudah diselenggarakan, yaitu kegiatan webinar yang sama, tetapi di webinar ini yaitu melakukan perubahan, yaitu melakukan kolaborasi dengan kampus yang lain, yaitu dengan mahasiswa lain. Nah, ini adalah progres yang bagus ya, dari di webinar-webinar sebelumnya, karena di webinar ini kita bisa saling bertukar ilmu ya, dari kampus Unpam Serang dengan yang di kampus ITTS yang ada di Tangerang Selatan ya. Saya juga ucapkan kepada pihak kampus ITTS yang sudah memberikan perwakilannya ya, untuk bisa memberikan ilmunya terkait dengan tema Introduction to Git untuk Repository Project Software. Nah, ya, jadi untuk teman-teman seluruh mahasiswa ya yang hadir atau mengikuti kegiatan seminar ini, mohon dicermati terkait materi-materi yang akan disampaikan, karena mungkin materi-materi yang akan disampaikan belum kita terima ya di dalam kelas ya, ataupun di saat kita diskusi dan sebagainya. Dan ini adalah suatu pengalaman nanti ya. Nah, semoga acara ini bukan hanya acara terkait dengan program kerja saja, tapi bisa menghasilkan memang mahasiswa yang memang nanti akan disiapkan sesuai dengan tema yang akan diselenggarakan di setiap kegiatan seminar ini. Dan ini juga merupakan webinar agenda pertama yang nanti kalau tidak salah ya, di setiap minggu ketiga, kalau akhir bulan ketiga ya, itu akan selalu diselenggarakan selama 4 kali webinar oleh Hima Siskom ya. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom yang telah menyampaikan sambutannya. Yang sambutan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Wakil Direktur 1 Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, sekaligus membuka acara pada pagi ini. Kepada Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Faru. Kedengaran suara saya ya? Alhamdulillah Pak. Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam sama-sama warahmatullahi kita wabarakatuh. hormati Pak Kaprodi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi, Mkom. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Pembina Hima Sikom, Bapak Rikil Amri. Dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ibu dosen program studi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kampus Serang, dan yang saya banggakan teman-teman Hima dan teman-teman mahasiswa nih program studi Sistem Komputer. Yang saya hormati pula para pembicara ya pada webinar pagi hari ini. Ada Mas Evan Azhar Hartana, ini mahasiswa Sistem Komputer ya Universitas Pamulang Kampus Serang. Kemudian juga ada Mas Yoga Asidik, ini dari ITTS. Terima kasih atas eh, berkenannya untuk bisa mengisi pada webinar pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia nikmat yang Allah berikan sehingga pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan, bisa mengikuti webinar ya yang diselenggarakan oleh Hima Sikom. Ya, semoga kita bisa mendengarkan dan menikmati, kemudian nanti kita praktekkan gitu ya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada program studi Sistem Komputer, Pak Kaprodi, Bapak Ibu dosen, kemudian juga Pak Pembina ya yang sudah membina Himasikom ya, kemudian juga mengawal kegiatannya sehingga saya kalau nggak salah ini udah keempat kali atau kelima kali nih sambutan acara Himasikom ya terkait dengan webinar yang diselenggarakan Himasikom ya. Semoga webinar yang dibuat ini ya menambah pengetahuan buat teman-teman, kemudian juga saya sering katakan ya, jadi selain belajar di kelas itu, ya berorganisasi, kemudian juga kita gali lagi pengetahuan khususnya tentang komputer itu, ya ini bukan cuma di kelas, tapi ya, di luar kelas seperti ini, kemudian juga belajar kerjasama, kolaborasi itu menjadi hal yang penting juga ya buat saat ini, kemudian ke depan. Kemudian yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada Himasikom. Ini luar biasa program-programnya, ini masih eh, apa namanya, kegiatan yang bagus rutin dilakukan dan berkesinambungan. Semoga nanti bisa dibuat yang apa namanya, mungkin bisa dibuat rencana gitu ya. Jadi kalau kita di apa namanya di perkuliahan itu ada yang namanya RPS ya, ini juga mungkin bisa dibuat program seminar yang atau pelatihan begitu atau workshop yang itu berkesinambungan ya. Jadi mungkin saat ini pengenalan dulu, nanti ada prakteknya, kemudian nanti ada project yang dibuat, nah yang dihasilkan, wah sehingga nanti punya luaran yang wah ini bisa teman-teman buat gitu ya, bisa jadi nanti konsultan IT atau juga produk IT apa gitu ya yang robotik atau apa dan seterusnya ya. Jadi berkesinambungan itu maksudnya begitu. Jadi mungkin baru pengenalan dulu, oh ini maksudnya begini dan seterusnya. Kemudian nanti jadi apa dan nanti jadi luarannya apa sehingga teman-teman Sisa eh 1.700.000. ada satu hasil yang bisa dinikmati begitu. Nah, kemudian eh berikutnya ya, ini kegiatan positif ya. Jadi teman-teman selamat menikmati, kemudian juga selamat belajar. Kemudian nanti apabila ada diskusi silakan bisa diskusi. Dan sekali lagi tadi saya apresiasi teman-teman Hima Sikom sudah mengadakan kegiatan ini. Semoga harapannya bisa berkesinambungan dan eh, bisa terus ya, bisa menggali ya dari apa namanya teman-teman sekalian yang punya wawasan lebih dulu, punya pengetahuan lebih dulu, atau juga punya keahlian lebih dulu gitu ya buat bisa sharing ke teman-teman yang lain. Yang jelas di perkuliahan ini
ya, jangan menutup diri kita hanya sendiri begitu ya, tapi bangun kerjasama, bangun networking, bangun pengetahuan juga termasuk ya, sehingga nanti ketika kita sudah lulus atau saat ini ya kan, kalau di Unpam itu kita diberi kesempatan waktunya agak fleksibel gitu ya, kita bisa bekerja juga atau yang punya usaha bisa sambil usaha juga gitu ya, sehingga ke, ke pengetahuan kita, kemampuan kita terus bertambah dan kita bisa berdaya saing. Terlebih lagi nanti teman-teman sudah lulus menjadi alumni Universitas Pamulang Kampus Serang gitu ya. Wah, itu sudah punya keahlian, sudah punya yang memang apa namanya, sesuatu yang bisa saing gitu ya, bisa berdaya saing di dunia luar sana. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Juhairi, Eskom Mkom yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Mari teman-teman semua yang belum buka kameranya, silahkan dibuka kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Dihitung Faruk yang screenshot dokumentasi. Slide. Yang dokumentasi, silahkan. Tolong slide 1 dibuka kameranya. Ayo. Kalau udah, dihitung. Sudah. Belum, sebentar. Slide 1 tolong kameranya. Apa-apa dilanjut aja yang nggak on cam juga. Baik. Slide 1, slide 2 selanjutnya dilanjut. Slide 2. Slide yang ketiga tolong dibuka kameranya. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Bisa dilanjut ya. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita selesaikan. Sebelum saya memberikan kepada moderator, saya izin menutup acara pembukaan ini. Marilah kita tutup dengan mengucap ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya serahkan ke moderator, kepada Saudara Reni, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman semua di acara webinar kita yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Reni,
Dan hari ini saya diberi kehormatan untuk menjadi moderator yang akan mendampingi teman-teman selama jalannya acara. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa dan mengucapkan salam hormat kepada yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Wakil Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, yang terhormat Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer, dan yang terhormat kepada Bapak Rikil Amri SPD MPD selaku Pembina Himasikom. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat, yaitu dengan tema Introduction to Git untuk Repository Project Software. Webinar ini kita akan bagi menjadi beberapa sesi, teman-teman. Yang pertama ada sesi penyampaian materi, yang kedua ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama, yaitu acara inti penyampaian materi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa dan sangat inspiratif, Kak Epan Ajhar Hartana. Kepada Kak Epan, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Reni. Apakah suara saya terdengar? Dengarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Wadir 1. Yang terhormat Bapak Asep Suryadi selaku Kepala Program Studi Sistem Komputer. Yang terhormat Bapak Rikil Amri SPD MPD selaku Pembina Himasikom. Yang terhormat dosen yang tak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang saya hormati Ketua Himasikom beserta jajarannya, dan tak lupa pula rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Saya buka share screen. Maaf ini karena saya pakai beda device, jadi saya pakai akun kedua untuk share screen-nya. Sebentar, Oke. Sebentar, masih loading.
Maaf ini karena jaringannya agak lambat ya. Iya, Kak. Materinya kirim ke pengurus Hima, Evan, biar Hima yang menampilkan. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Aduh. Oke. Maaf Pak, menunggu agak lama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan Git dan juga GitHub untuk repository project software. Nah, oke. Oke, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar Git dan juga GitHub atau bahkan pernah menggunakannya untuk pekerjaan. Di sini saya hanya akan mengenalkan Git dan juga GitHub permukaannya saja atau dasar-dasarnya saja. Oke, sebelum itu perkenalkan diri saya. Nama saya Evan Azhar Ratana. Saya lahir di Pandeglang 24 September 2005. Saya merupakan mahasiswa Sistem Komputer S1 semester 4 regular A. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan atau kursus yaitu program kelas full stack dari Code. Beberapa personal project yang telah saya buat seperti website portfolio, kemudian ada landing page, simple post Next.js, dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini agendanya kita akan mengenal terlebih dahulu ya version control system, kemudian kita akan mengenal Git, kita akan mengenal juga istilah-istilah di Git, perintah dasar di Git, kemudian baru kita akan mengenal GitHub. Oke, pertama kita akan berkenalan dengan version control system. Namun sebelum itu kita mungkin akan sedikit gambaran ya. Ini version control secara manual. Misalnya nih, kita biasanya akan mengerjakan tugas atau pekerjaan membuat dokumen. Biasanya kita akan sering melakukan revisi, sehingga nama dokumen sering berubah untuk menandai perubahan. Misalnya, awalnya file bernama dokumen, namun setelah revisi, nama filenya berubah menjadi dokumen revisi 1 misalnya,
kemudian dokumen revisi 2, dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Kenapa kita melakukan hal tersebut? Tujuannya adalah agar kita mengetahui perubahan apa saja yang terjadi antar revisi dokumen. Dan jika sewaktu-waktu kita butuh revisi yang sebelumnya, kita bisa menggunakannya dengan mudah. Mohon maaf, ini apakah share screen saya terlihat? Ini dari MC Kak, MC yang ini, Oh, yang berbagi layar. sebentar. Lihat ya Kak. Iya, lihat ya. Oke, lanjut ke slide. Terus coba 5 kalau salah. 4. Oke, jadi apa sih version control system itu? Jadi version control system itu adalah sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu sehingga kita dapat kembali ke versi sebelumnya suatu saat nanti. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang fungsi. Oke, jadi fungsi dari version control system itu adalah menyimpan rekaman atau snapshot setiap perubahan yang terjadi pada file atau source code. Kemudian mengetahui apa, kapan, dan siapa yang melakukan perubahan. Kemudian memungkinkan kita untuk kembali ke versi sebelumnya. Dan kemudian memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis version control system. Version control itu terbagi menjadi 3. Ada localized version control system, ada centralized version control system, dan juga distributed version control system. Local version control system itu adalah version control yang berjalan di komputer lokal saja. Yang mana setiap perubahan ini yang terjadi, yang mana setiap perubahan versi yang terjadi pada file hanya disimpan di komputer lokal. Kemudian centralized version control system adalah version control yang menyimpan seluruh data revisi di server, di mana pengguna bisa mengakses data ke server untuk melihat file dan menggunakannya. Kemudian distributed version control system yaitu version control yang menyalin seluruh riwayat versi dan atau perubahan ke komputer lokal sehingga riwayat di server atau lokal itu sama. Untuk jenis version control system yang paling populer itu adalah distributed version control system. Cuma megai mau apa jadi urusan kamera. Rongi guys. Yang penting. Oke, next. Next. Bukan yang itu. Kembali. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa distributed version control system ini adalah jenis version control system yang paling populer dan paling banyak digunakan. Distributed version control ini adalah alternatif dari centralized version control yang dimana dalam distributed version control ini, klien tidak hanya mengambil versi file terbaru, melainkan menyalin seluruh riwayat revisi.
Jadi perbedaan antara centralized dan juga distributed adalah jika centralized itu seluruh riwayat versinya hanya ada di server. Kemudian klien itu hanya mengambil file yang dibutuhkan saja. Sedangkan untuk distributed version control ini menyalin seluruh riwayat revisi yang ada di server. Sehingga baik di server maupun di lokal itu punya riwayat revisi yang sama. Keuntungan utama dari distributed version control ada klien tetap dapat bekerja, memanipulasi file, dan melihat riwayat perubahan meskipun terjadi masalah pada server atau ketika sedang offline. Selain itu, divisi memungkinkan lebih dari satu server karena setiap server berisi salinan data yang lengkap. Git dan Mercurial adalah contoh dari distributed version control. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mulai mengenal Git. Apa itu Git? Apa itu? Jadi Git itu merupakan salah satu version control system terdistribusi yang ada dan juga yang paling populer. Git ini bekerja dengan melacak perubahan baris per baris. Git bisa melacak perubahan pada berbagai file seperti file teks, gambar, dokumen, dan lain-lain. Git ini menyimpan seluruh riwayatnya di komputer lokal kita. Jadi kita pasti selalu bisa kembali ke versi sebelumnya. Oke, selanjutnya. Kenapa sih kita harus menggunakan Git? Jadi tanpa Git, kita itu akan sulit melacak perubahan apa saja yang terjadi pada proyek kita. Kita akan sulit mengetahui apa saja yang diubah, siapa yang mengubah, dan kapan diubah. Tanpa Git, ada resiko menimpa pekerjaan orang lain, sulit kembali ke versi sebelumnya jika ada bug atau error, kesalahan. Dan kemudian dengan Git, kita bisa melacak perubahan dengan detail, yang memungkinkan untuk kolaborasi yang efektif antar developer. Bisa juga mengisolasi pengembangan fitur tanpa mengganggu kode utama. Selanjutnya, kemudian selasi Git. Git ini merupakan aplikasi open source dan gratis. Git ini tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Git ini merupakan aplikasi berbasis terminal atau command line. Karena itu kita butuh perlu menggunakan terminal atau command line seperti git bash, cmd, terminal, dan lain sebagainya. Untuk mendownload Git, kita bisa mendownloadnya di website resminya, yaitu gitscm.com/download, dan kemudian kita bisa menginstalnya di komputer atau laptop kita. Kak, Selanjutnya, mohon maaf Kak, ya, izin benerin slide-nya dulu ya. Mau di zoom, digedein. oh iya,
Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah di Git. Selanjutnya. Baik, istilah yang pertama yang akan kita bahas di Git yaitu repository. Repository itu bisa kita anggap adalah folder atau directory dari project kita di Git. Kita bisa membuat repository dari folder kosong atau folder yang sudah berisi file project kita, lalu diinisialisasi untuk dijadikan sebagai Git repository. Atau kita juga bisa melakukan clone Git repository yang sudah ada dari platform atau server Git seperti GitHub, GitLab, dan lain-lain. Jadi kita bisa anggap repository ini sebagai folder ya, atau directory dari project kita. Selanjutnya, untuk jenis-jenis repository itu ada dua, yaitu local repository dan juga remote repository. Untuk local repository itu ada repository yang berada di komputer atau laptop kita. Jadi ya lokal. Kemudian remote repository yaitu remote yang berada di platform Git seperti GitHub, GitLab, Bitbucket, dan lain-lain. Dan remote repository ini adalah remote repository yang kita push ke platform Git. Selanjutnya, oke, di Git ada yang namanya the three states atau 3 kondisi. Di Git ini memiliki 3 kondisi yaitu modified, stage, dan commit. Modified artinya kita mengubah seperti menambah, mengedit, atau menghapus file. Namun, kondisi ini belum disimpan secara permanen ke repository. Kemudian ada stage, yang artinya kita menandai modifikasi yang kita lakukan terhadap file, yang nanti akan disimpan secara permanen ke repository. Kemudian ada commit, artinya data sudah aman disimpan di repository. Untuk permindahan kondisinya, yaitu pertama dimulai dari modify, kemudian kita lakukan perintah git add titik misalnya untuk menambahkan semua file, maka itu akan masuk ke stage. Setelah di stage itu kita bisa lakukan commit untuk memasukkan perubahan atau menyimpan perubahan ke repository. Selanjutnya, oke, masih berhubungan sama tree state yang tadi. Jadi ada namanya tree section atau trees. Jadi ini adalah area atau section yang terjadi ketika kita melakukan atau yang terjadi di tree state tadi. Tiga state sebelumnya di dalam Git dilakukan di section yang berbeda-beda, yaitu ada working directory, staging area, dan repository. Saat kita memodifikasi file, itu dilakukan di working directory atau working tree. Nah, kemudian saat kita melakukan git add, itu akan masuk ke staging area, yang mana staging area ini merupakan section di mana file sudah disiapkan untuk disimpan secara permanen. Kemudian di staging area juga semua informasi perubahan file akan disimpan. Setelah itu, kita bisa melakukan git commit untuk memasukkan ke repository, yang dimana repository ini merupakan tempat di mana semua file dan database riwayat versi file disimpan. Selanjutnya ada branch. Jadi di Git itu ada yang namanya branch.
Branching artinya kita membuat cabang atau timeline baru yang berbeda dari timeline utama, sehingga perubahan yang baru tidak akan mengganggu timeline utama. Jadi ketika kita melakukan branching ini, nanti kita itu seperti ya timeline. Jadi misalnya kita mengubah, misalnya di branch 1, kita misalkan dari branch master, kita juga punya branch 1 dan branch 2. Ketika kita melakukan perubahan di branch 1, kita tidak akan mengganggu timeline utama atau branch master ini. Atau sama juga seperti kita sedang melakukan perubahan di branch 2, kita tidak akan mengganggu branch master. Secara default, Git memiliki branch utama, yaitu branch main atau master. Kemudian tidak ada batasan berapa banyak branch yang kita bisa buat di Git. Kita juga bebas membuat branch dari branch manapun. Selanjutnya, kapan branch digunakan? Jadi branch itu biasanya dibuat ketika kita akan menambah fitur baru. Fitur baru itu akan ditambahkan di branch baru, sehingga kita bisa bebas menambah fitur tanpa takut melakukan kesalahan di branch utama. Ketika fitur sudah siap, kita bisa melakukan merge atau menggabungkan branch fitur baru tersebut ke branch utama. Jadi ini adalah jadi ini adalah salah satu fitur Git yang memudahkan kita untuk bebas menambah fitur tanpa takut melakukan kesalahan. Dan jika melakukan kesalahan, kita bisa mungkin kembali atau menghapus branch tersebut. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu ada merge branch. Jadi merge branch ini yaitu menggabungkan perubahan dari branch ke branch lain. Fungsinya yaitu berguna untuk menyatukan fitur baru ke branch utama. Git ini memungkinkan penggabungan secara otomatis. Jadi misalnya tadi ketika kita bekerja dengan branch, kemudian kita membuat branch dan membuat fitur, kita bisa menggabungkannya dengan merge branch. Dan Git ini akan melakukan penggabungannya secara otomatis. Kemudian ketika kita melakukan merge branch, terkadang perlu penanganan khusus jika ada konflik. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu perintah dasar Git. Jadi ini adalah gambaran-gambaran ketika kita akan menggunakan Git. Karena Git ini adalah aplikasi command line atau berbasis terminal, kita akan menggunakan Git dengan perintah-perintah seperti git init untuk menginisialisasi Git, kemudian git add untuk menambahkan file, kemudian git commit untuk menyimpan perubahan, git status untuk melihat status file, kemudian melihat perubahan di repository atau file dengan git diff, kemudian melihat commit log dengan git log, dan lain-lain sebagainya. Next. Kurang lebih ini adalah cheat sheet dari Git, yang dimana ini semua adalah perintah-perintah yang minimal yang kita harus ketahui untuk menggunakan Git ini ya. Ada seperti membuka repository, melihat atau
melihat repository, kemudian bekerja dengan branch, membuat perubahan, dan mensinkronisasi. Selanjutnya, kita akan mulai mengenal GitHub. Jadi Git ini adalah salah satu platform Git atau Git server yang paling populer dan banyak digunakan. GitHub ini memiliki versi gratis dan juga versi berbayar. Dengan GitHub kita bisa menyimpan proyek kita ke dalam repository GitHub. Kemudian ada banyak sekali proyek open source yang menggunakan GitHub untuk menyimpan Git repository-nya. Contohnya itu seperti Linux, kemudian framework bahasa pemrogram seperti Laravel, React, dan lain sebagainya. Untuk membuat GitHub repository, kita harus membuat akun terlebih dahulu di GitHub. Untuk URL-nya yaitu github.com. Selanjutnya, kemudian membuat repository di GitHub. Kita bisa membuat repository di GitHub. Ya. Kemudian kita tidak wajib membuat Git repository di lokal dulu jika ingin membuat Git repository di GitHub. Jadi buat Git repository ini kita nggak harus ya untuk membuatnya di lokal dulu. Kita juga bisa langsung membuatnya di web GitHub-nya untuk langsung membuat Git repository sana. Untuk URL-nya untuk membuat repository GitHub itu github.com/new. Oke, selanjutnya. Kemudian ada cara push local repository ke GitHub. Jadi ketika kita sudah mengerjakan project misalnya di lokal, kita bisa menyimpan project kita yang ada di local repository ini ke GitHub. Kurang lebih ini adalah tampilan ketika kita akan ini adalah tampilan ketika kita sudah membuat repository di GitHub. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada link ke repository kita. Kemudian di bawahnya itu adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk push ke repository kita yang ada di GitHub. Kita bisa git init untuk menginisialisasi project kita yang ada di lokal, kemudian git add untuk menambahkan file, kemudian git commit untuk melakukan commit atau menyimpan perubahannya. Kemudian di sini ada git branch main, atau ini adalah kita berpindah branch ke main, atau maksudnya biasanya atau terkadang awalnya tuh kita berada di branch master pada saat di lokal. Nah, sedangkan di GitHub itu sendiri untuk sekarang itu untuk branch utamanya yaitu main. Jadi kita perlu pindah dahulu ke branch main agar untuk menyamakan branch yang ada di GitHub. Kemudian ada git remote add origin untuk menambahkan remote yang bernama origin yang mengarah ke URL repository kita. Kemudian git push origin main itu untuk push dari local repository ke GitHub. Selanjutnya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita juga bisa menyalin repository dari GitHub. Untuk menyalin repository dari GitHub, kita bisa menggunakan perintah git clone, kemudian URL repository GitHub-nya. Ini contohnya yaitu seperti gambar di samping, itu ada repository, kemudian di pojok kanan atas itu ada code yang ketika diklik
itu kita akan mendapatkan URL. Nah, URL itu kita gunakan untuk mengcloning dari repository GitHub ke lokal repository. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu platform Git selain GitHub. Jadi, selain GitHub, ada juga platform Git atau Git server untuk kita menyimpan file project Git kita. Contohnya yaitu ada GitLab, Bitbucket, kemudian ada AWS Code Commit, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Kesimpulannya yaitu Git ini merupakan salah satu version control terdistribusi yang bekerja dengan melacak perubahan dengan detail seperti siapa, kapan, dan apa saja yang diubah. Kemudian GitHub ini merupakan platform Git yang paling populer. Dengan GitHub, kita bisa menyimpan dan membagikan repository. Dengan GitHub juga kita memungkinkan untuk kolaborasi dengan efektif. Menguasai Git dan GitHub ini merupakan salah satu skill fundamental yang wajib dimiliki setiap developer untuk efisiensi dan profesionalisme dalam pengembangan software. Selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari saya karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa teman-teman, materi yang disampaikan begitu informatif, membuka wawasan, dan juga sangat menginspirasi pastinya. Selanjutnya teman-teman adalah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat atau buka langsung kameranya dan angkat tangan terkait Git atau GitHub. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Santai saja teman-teman, tidak usah takut, kita sharing-sharing di sini. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Dari panitia mungkin? Dari Bang Faruk, Bang Panda? Dari peserta juga, peserta jumlah ada 125 orang. Ada yang belum paham, silakan tanyakan teman-teman. Izin bertanya boleh? Silakan. Bang Evan, punten nih Bang Evan ya. Izin bertanya berkaitan tentang GitHub. Kita tadi tentu sudah belajar secara teorinya untuk GitHub. Apakah bisa Abang menjelaskan gitu ya secara spesifik mengenai cara pengaplikasian GitHub langsung gitu dari Visual Studio Code-nya atau dari GitHub-nya gitu. Itu aja cukup. Baik, terima kasih. Mungkin Kak Evan akan menjawab langsung. Baik, izin menjawab ya. Sebentar, mungkin saya akan coba share screen dulu.
Oke, apakah terlihat? Apa share screen-nya udah terlihat? Terlihat, Kak. Oh, oke, siap. Baik ya, mungkin kita awalin dengan cara downloadnya dulu ya. Jadi untuk mendownload kita bisa downloadnya di git.cm. Oke, di sini. Nah, Git ini tersedia untuk berbagai sistem operasi ya, seperti Windows. Git ini tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux. Nah, kemudian pilih sistem operasi apa yang kalian gunakan. Misalnya Windows. Nanti di sini akan ada pilihan untuk downloadnya seperti Windows x64 atau ARM64. Kemudian jika kalian menggunakan Linux misalnya, kalian bisa mengetikkan perintah apt-get install git jika menggunakan distro Debian atau Ubuntu. Kemudian ada juga untuk yang lain-lainnya. Oke, untuk contoh misalnya di sini kita buat folder baru. Kemudian oke, di Visual Studio Code itu sudah ada terminal bawahnya ya. Jadi kita bisa menggunakan Git lewat Visual Studio Code langsung. Masuk ke foldernya. Kemudian awalnya ketika kita setelah menginstal Git, biasanya kita harus memasukkan seperti email dan juga username. Untuk perintahnya, saya lupa. Sebentar. Oke. Jadi ketika setelah menginstal Git, kita bisa mengetikkan perintah git config global global user.email untuk memberitahu Git bahwa ini adalah email kita. Kemudian kita juga harus masukkan nama kita. Misalnya di sini pakai misalkan Azhar. Oke. Kemudian kita bisa menginisialisasi folder ini untuk menjadi Git repository. Caranya yaitu dengan cara memberikan perintah git init kemudian enter. Oke. Git folder sudah diinisialisasi untuk menjadi Git repository. Kemudian misalnya kita menambahkan
file index.html. Nah, kita akan coba untuk melacak file index.html ini, melacak file perubahannya. Ini kondisi pertamanya untrack. Ini tuh masih belum pernah kita tambahkan. Oke, kita harus tambahkan dulu dengan cara mengetikkan perintah git add index.html atau bisa juga git add titik untuk sekaligus memasukkan semua file yang ada di folder ini. Kita juga bisa lihat status dengan cara mengetikkan git status. Nanti di sini akan muncul informasi seperti ini. Ya, ini new file index.html. Ini artinya sudah masuk ke staging area atau sudah kita tambahkan ya. Namun ini masih belum kita simpan. Cara menyimpannya yaitu dengan git commit -m, kemudian isi pesan, misalnya first commit, dan enter. Nah, ini artinya file sudah disimpan ya. Ada satu file perubahan dengan 12 tambahan baris. Kita juga bisa melihat lognya atau commit apa saja yang telah kita lakukan dengan mengetikkan perintah git log. Nanti di sini itu akan muncul informasi seperti siapa yang autornya, siapa yang melakukan perubahan. Di sini yang melakukan perubahan adalah saya sendiri, yaitu Evan, dengan emailnya, tanggalnya, dan juga isi pesannya. Kita juga bisa melihat lihat log commit dengan baris tapi singkatnya. Oke, sekarang. Dan ini adalah cara penggunaan Git untuk lokal. Atau misalnya nih, kita melakukan perubahan lagi di sini. Kita tambahkan paragraf. Maka di sini akan terdeteksi bahwa file ini sudah diubah. Kita juga bisa cek lagi statusnya. Nah, di sini terlihat bahwa index.html ini sudah diubah. Kita bisa menambahkan lagi. Kemudian git commit untuk menyimpannya. Isi pesannya kita bisa menambahkan paragraf. Kita bisa lihat git log. Ini kita sudah menambahkan paragraf. Baik, mungkin Kak Faruk masih ada yang kurang atau bagaimana? Cukup Kak, alhamdulillah sudah diaplikasikan langsung. Oke, baik. Terima kasih Kak Faruk. Oke, baik Kak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Kak Muhammad Rija Saputra. Ini pertanyaannya ada 2, saya bacakan dulu ya Kak.
Yang pertama, bagaimana cara kita mengamankan token akses pribadi, personal token akses, agar repositori kita tidak diakses orang lain? Kemudian, berapa sih kapasitas yang diberikan oleh Git untuk penyimpanan yang ada? Silahkan, Kak. Mengamankan token akses pribadi. Ya. Mungkin di sini kita bisa sharing saja. Mungkin ada yang mau menyampaikan atau menjawab, boleh mungkin. Bantu Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang lainnya. Itu Mungkin ada yang bisa menambahkan argumen dari pertanyaan tersebut dari Kak Muhammad Rija Saputra ya? itu dosen Reni, bukan kakak. Oh, mohon maaf Pak Rija. Bapak Rija. Ada Atau Pak kita Hafiz, lanjut dulu Pak Kak Evan. Aldi, Pak Hasan, Pak Irfan, Pak Fauzi. Kita lanjut saja ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak Evan, untuk berkontribusi pada proyek open source di GitHub, mengapa alur kerja yang paling umum adalah kita harus melakukan fork repository tersebut ke akun kita, membuat branch di port kita, baru kemudian membuat pull request. Mengapa kita sebagai kontributor eksternal tidak bisa langsung membuat branch di repository aslinya dan membuat pull request dari sana? Silakan Kak Evan. Oke, baik, izin menjawab. Jadi untuk berkontribusi pada proyek open source di GitHub, kita itu nggak bisa langsung untuk melakukan push ke repository yang kita tidak memiliki akses di sana. Oleh karena itu, ada yang namanya fork, di mana kita bisa melakukan pull request sebagai kontributor ke pemilik asli dari repository tersebut. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menambahkan fitur misalnya ke repository orang lain. Jadi kita perlu yang namanya fork dan melakukan pull request. Mungkin cukup. Ada yang menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya secara langsung? Langsung saja buka kameranya. Bertanya lagi di kolom chat, silahkan. Apakah tidak ada? Cukup? Oke, silahkan. Silahkan, yang ingin bertanya siapa tadi? Ya. Masih ada atau tidak ada? Boleh izin bertanya? Silahkan. Apakah GitHub ini sangat penting untuk kita pelajari dan apakah kita mesti mempelajari GitHub terlebih dahulu atau lebih penting mempelajari dasar-dasar pemrogramannya saja, Kak Evan?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Haikal Jamil. Silahkan Kak Evan untuk Ya. dijawab. Baik, untuk mempelajari kitab ini, menurut saya ini sangat penting ya, terkhusus untuk seorang developer atau pengembang, di mana misalnya kita akan bekerja sebagai pengembang, yang kita itu akan berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, GitHub ini adalah sebagai tools kita untuk melakukan kolaborasi. Jika tidak menggunakan GitHub, kita itu akan sangat sulit sekali untuk melakukan kolaborasi. Ada resiko seperti menimpa pekerjaan orang lain, kemudian kita tidak bisa kembali ke press sebelumnya jika ada kesalahan, dan lain sebagainya. Menurut saya untuk dasar pemrograman itu juga sangat penting ya, dan keduanya ini sama-sama penting. Jadi kita harus belajar dasar pemrograman dan juga GitHub-nya. Oke, cukup mungkin. Apa masih kurang? Cukup. Terima kasih Kak Evan. Oke. Yang lain? Hmm. Ada yang ditanyakan? Atau kita cukupkan saja? Mungkin saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Riza, Oh iya, silahkan Kak. kalau boleh. Oke, setahu saya Mohon token maaf akses yang lain, pribadi atau personal audionya token akses dimatikan. itu kan digunakan untuk kita push ke repository kita yang ada di GitHub. Nah, biasanya personal token akses ini bisa kita ada sebutnya tuh expire. Nah, lebih aman itu tokennya kita berikan expire, jadi tidak permanen, bisa digunakan. Kemudian kita juga jangan sampai menyimpan personal token access di suatu kita gitu ya. Dan kita juga bisa mungkin rutin mengecek atau menghapus personal token access jika tidak digunakan lagi. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu kapasitas yang diberikan Git ya. Kalau tidak salah untuk batas ukuran repository yang disarankan atau dianjurkan GitHub itu 10 GB kalau tidak salah. Maksud Silahkan. maaf, mungkin maksud saya 1 GB ya. Oke. Kak, ada yang mau menambahkan katanya? Iya, boleh. Dari Kak Tamim. Silahkan Kak Tamim. Halo, iya aku izin mau nambahin jawaban dari Kak Evan. By the way, salam kenal Kak Evan, dan dari Ya. jawaban dari pertanyaan Pak Riza Syahputra itu kan gimana cara kita mengamankan token PAT ya, personal access token ya, supaya repository kita tuh nggak bisa sembarangan diakses sama orang lain. Nah, kalau menurut aku sendiri sebenarnya cara ngamaninnya itu back to basic, kayak misalnya ketika kita lagi ngoding gitu kan di IDE, jangan pernah kita taruh PAT itu atau personal access token itu di hard code atau di source code-nya langsung, kayak mungkin di
Python-nya atau di .sh atau mungkin di config atau format YML, jangan pernah taruh di situ. Karena ketika satu file itu udah kebongkar atau misalkan dilihat sama orang lain, ya secret itu bisa langsung dicari dan repo kita bakal bisa langsung dibajak sama orang lain. Nah, itu yang pertama. Terus juga di apa namanya? Kita juga bisa pakai yang namanya environment variable. Ini benar nih cara yang cukup standar dan lumayan gampang Jadi token ini nih disimpan tuh sebagai environment variable yang dimana setiap tempat ngejalanin script kita bisa set scriptnya jadi bus RC atau ZAC atau profile misalnya. Dan nanti di script itu kita nambahin export GitHub token dan diisi aja secretnya berapa. Atau mungkin kalau di Windows itu bisa kita set di system properties-nya. Nah, jadi nanti di dalam script itu kita tinggal panggil variabel si token yang udah kita buka, script yang udah kita bikin tadi. Nah, atau kalau misalkan CI/CD ya, pipeline, kalau misalkan kita udah pakai automation kayak GitHub Action atau GitLab, CI/CD, atau mungkin Jenkins kalau ada yang familiar. Nah, fitur-fitur itu punya yang namanya secret management. Yang dimana secret management ini cukup memudahkan para developer itu untuk memanage PAT mereka di sana. Jadi tinggal masukin aja PAT-nya di secret management. Lalu nanti kita bikin script CI/CD-nya buat manggil atau nge-pull si secret itu waktu saat proses runtime. Jadi ketika dipanggil saat proses runtime nggak akan nge-expose value atau nilai dari si secret atau log-nya lah. Nah, terus juga bisa juga kita nerapin yang namanya ada less privilege. Jadi ini lebih ke arah platform GitHub atau GitLab kan itu punya apa namanya semacam apa ya bahasanya akses lah. Dia ngasih akses ke beberapa orang atau admin misalnya. Dan kita bisa atur kita boleh kasih akses PAT ini ke siapa aja gitu. Nah, jadi ya mungkin cuman boleh ke admin org-nya doang gitu misalnya. Jadi scope-nya kita bisa atur. Nah, lalu juga tadi yang dari Kak Evan bilang juga itu benar soal yang kita bisa set expire date-nya. Jadi kita nggak pakai PAT yang selamanya itu bisa dipakai, kita bisa atur expiration atau tanggal kadaluarsanya PAT itu sampai berlakunya kapan. Misalkan selama 30 hari atau setelah 90 hari PAT-nya itu udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi harus di-generate ulang. Nah, atau kita bisa make ini biasanya udah lumayan expert di ada yang namanya secret manager. Nah, secret manager ini mungkin ada yang familiar dengan AWS secret manager atau Vault dari HashiCorp atau Google Secret Manager ya. Nah, itu semacam aplikasi atau script yang dimana kita bisa kayak semacam MFA seperti itulah. Itu udah the next levelnya Secret Manager sih. Terus mungkin aku sama satu lagi soal yang kapasitas penyimpanan yang di Git. Jadi Git kan ada software sama ada Git hosting ya mungkin yang dimaksud itu. Kalau misalkan Git software yang tadi udah didemoin oleh Kak Evan, itu kan kita download yang dimana itu downloadnya ke lokal ya. Kalau kalian pakai laptop berarti download di laptop atau kalau pakai PC desktop ya berarti ya pada dasarnya intinya kalau misalkan Git software itu kan kita downloadnya di lokal. Otomatis repository kita juga mengacu kepada kapasitas laptop dan juga kapasitas PC yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan PC kita hard disknya 500 GB ya berarti repository kita punya 500 GB di lokal. Tapi beda dengan Git yang di hosting, GitHub, GitLab atau Bucket gitu misalnya. Itu kan hosting yang dimana biasanya secara free itu kita dikasih 1 GB ya kalau nggak salah. Tapi ada beberapa layanan kayak GitLab juga itu bisa ngasih storage bisa sampai 10 GB. Itu udah termasuk repository dan LFS-nya. Gitu. Itu kalau correct me if I'm wrong. Ya jadi ya kurang lebih itu tambahan dari aku.
Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Tamim, penjelasan tambahannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari mahasiswa. Izin saya bacakan ya Kak Epan. Izin bertanya Kak Oh iya. Epan, bagaimana cara kita sebagai individu bisa meningkatkan keamanan data diri selain dengan menggunakan kata sandi yang kuat? Silahkan Kak Epan. Eh, baik, menurut saya untuk meningkatkan keamanan data diri sebagai individu nih, selain menggunakan sandi yang kuat, kita bisa menggunakan autentikasi dua faktor atau multi-factor authentication, yang dimana kita akan diminta autentikasi selain kata sandi. Kemudian kita juga harus menjaga diri dari semacam phishing seperti URL yang aneh atau website yang mencurigai yang berkemungkinan untuk mencuri data kita. Kemudian kita juga harus jaga perangkat kita, mungkin seperti handphone dan laptop atau PC, dengan cara tidak asal menginstal aplikasi misalnya yang atau mendownload file yang berpotensi malware. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Kak Tamim, ingin menambahkan lagi Kak Tamim? Ya, boleh, Kak. Silahkan. Oke, pertanyaannya gimana cara kita sebagai individu bisa meningkatkan keamanan data diri selain menggunakan data? Oke, itu betul dari Kak Roji. Hal yang pertama harus kita lakuin itu kita bikin password yang susah ditebak. Itu keputusan yang betul. Namun sekarang itu sebenarnya password yang kuat itu masih belum cukup untuk bisa dikatakan aman dari serangan-serangan dari hacker misalnya. Nah, beberapa cara kita untuk lebih mengamankan itu ada banyak sebenarnya. Kayak salah satunya itu ada, sekarang itu ada namanya multi-factor authentication. Jadi kalau misalkan sekalipun password yang udah kita bikin udah panjang banget, udah kuat banget, tapi tetap masih bocor, misalnya ada yang tahu password kita, nah ketika dia coba masukin password tersebut ke dalam akun misalnya, atau ke dalam software yang buat autentikasi login, jadi nggak semena-mena langsung akan masuk ke dalam akun kita. Butuh verifikasi tambahan, biasanya menggunakan aplikasi autentikator. Mungkin ada yang familiar dengan Microsoft Authenticator atau Google Authenticator atau Authy misalnya. Nah, atau mungkin ada juga yang suka login tapi ada butuh verification code dari SMS misalnya. Nah, itu kan salah satu fitur yang namanya tadi multi-factor authentication. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga balik lagi kepada diri masing-masing, yaitu soal awareness atau kewaspadaan terhadap namanya phishing atau namanya social engineering. Yang dimana justru sekarang itu kebanyakan breach atau compromise account itu berasal dari human error. Yang dimana kita sebagai manusia ya pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan, nggak luput namanya kita misleading soal informasi, atau kita nggak detail baca email yang kita dapat atau pesan dari WhatsApp yang kita dapat, yang dimana ternyata pesan yang kita dapat itu ternyata phishing. Kayak tadi mungkin Kak Evan bilang link-linknya itu link yang bahaya, link yang ternyata itu berasal dari attacker. Nah, yang dimana yang pastinya kalau misalkan kita dikirimin link ya mau dari email atau dari WhatsApp atau dari manapun itu, jangan langsung semena-mena langsung diklik, apalagi kita dikirim oleh orang yang nggak kita kenal, yang nggak kita ketahui. Atau mungkin ada yang pernah dapat di WhatsApp undangan pernikahan yang .apk titik apk belakang gitu kan, atau mungkin pesan dari kurir gitu kan, mengatasnamakan kurir dan lain sebagainya, yang tekniknya itu intinya sama. Dia berusaha untuk membujuk kita untuk mengklik link yang dia kasih. Nah, itu bisa patut dicurigai. Gitu. Atau mungkin kalau dari email ya, mungkin orang kantor gitu ya, atau mungkin dosen juga kan menggunakan email untuk komunikasi, itu juga bisa bisa cek yang namanya domain sebuah email. Karena email itu kan punya domain
kayak @google.com atau mungkin ada @myunpam gitu ya domainnya, itu bisa dicek apakah valid atau enggak. Kayak misalkan Google google.com, tapi ternyata G00GLE atau L-nya diganti dengan I besar, itu kan bisa jadi sebuah indikasi sebenarnya email tersebut berasal bukan dari Google. Nah, atau kalian pernah tiba-tiba dapat OTP dari SMS atau OTP ke WhatsApp. Kayak ada seseorang mencoba untuk masuk ke akun Anda, lalu ini adalah kode OTP-nya, biasanya 6 digit. Nah, tapi kalian merasa nggak pernah mencoba untuk login atau register ke akun kalian tersebut. Ya, jangan ditanggepin, atau karena itu bisa jadi salah satu indikasi password kalian udah bocor dan ada yang coba buat login menggunakan password tersebut. Dan kalian udah menggunakan MFA tadi, salah satunya OTP, jadi itu bisa dihindari, yang dimana walaupun mereka udah megang password kalian, nggak semena-mena bisa langsung login ke akunnya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih tambahan dari aku. Semoga membantu menjawab. Oke, baik Kak, terima kasih sekali lagi atas penjelasan tambahan dari Kak Tamim. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Royan. Izin bertanya, apa keuntungan dari melakukan fork repository dibandingkan langsung membuat branch di repository asli? Kak Evan mungkin pertanyaannya. Apa keuntungan dari melakukan fork repository dibandingkan langsung membuat branch di repository asli? Jadi gini ya, misalkan kita ingin berkontribusi dengan project open source milik seorang misalnya, atau repository seorang. Apabila kita nggak punya akses ke situ atau ke repositorinya, kita itu nggak bisa langsung membuat branch di sana, di repositori aslinya. Kita perlu akses. Nah, solusinya adalah jika kita ingin berkontribusi, yaitu dengan cara membuat fork repository, seperti membuat salinan dari repository aslinya. Kemudian jika kita misalnya menambahkan fitur, kita bisa melakukan pull request, seperti itu. Jadi ya untuk membuat branch di repository aslinya, kita nggak bisa langsung membuat branch, karena ya itu milik seorang. Kalau misalnya kita punya akses, mungkin bisa untuk membuat branch. Tapi jika tidak punya, maka caranya adalah dengan fork repository tersebut. Oke. Mungkin cukup belum untuk Kak Royan? Kita cukupkan saja ya. Untuk pertanyaan kita close. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan antusias. Kemudian juga semoga penjelasan dari Kak Epan tadi dan penjelasan tambahan dari Kak Tamim itu bisa menambah wawasan dan menjawab rasa penasaran kita semua. Sebelumnya, sebelum penutup, karena pemateri kedua kita beliau berhalangan hadir, kita langsung ke absensi saja. Absensi akan dikirim oleh Ketua Pelaksana kita, Kak Panda. Kepada Kak Panda, silahkan dikirim di kolom chat. Kok pakai kain ini kok ada lebih. Ini apa? Ininya banyak kan? Nasi. Nasi. Sebentar ya teman-teman, sedang proses.
Untuk absensi sudah dikirim, silakan diisi absensinya. Apakah sudah teman-teman absensinya? Untuk absensi ada durasinya ya, 45 menit. Nanti akan otomatis ditutup. Sudah semua ya? Mana tuh kirim dan di sana dan. Oh, dari maka lengit, ayo karena asupan. Coba kirim. Oke. Selanjutnya adalah penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini hingga akhir. Terima kasih juga kepada Kak Epan Ajar Hartana yang telah menjadi pemateri pertama kita kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan dan juga menambah rasa penasaran kita, menjawab rasa penasaran kita. Terima kasih Kak Epan. Selanjutnya, saya pribadi mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dalam penyampaian kata maupun sikap. Mari terus semangat belajar dan berkarya di bidang yang kita cintai. Saya cukupkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.